Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di kelas saya di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan materi yang ketiga dengan pertemuan yang keempat ya guys ya. Oke, saya doakan kepada guys-guysku semua atau teman-teman mahasiswa semua, saya doakan semoga sehat selalu, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dimurahkan rezekinya. Oke, pada materi yang ketiga lanjut saja ya guys, karena kita sudah membahas dua materi kemarin, yaitu mengenai permasalahan ekonomi, kemudian mekanisme pasar, dan kita lanjut kepada elastisitas ya, yaitu di materi ketiga dengan saya Andika Wayudiono. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya dulu di sini di website yang terbombana, terkeren dan termenarik ya guys ya. Jangan lupa ini diklik daftar hadirnya. Dan nanti kita akan adakan diskusi melalui grup WA dan tentunya sudah diupload tugasnya. Oke. Tapi sedikit informasi untuk semuanya. Jadi di sini saya menginformasikan untuk pembelajaran atau perkuliahan saya ini mahasiswa semua saya harap untuk selalu siap ya. Selalu siap di sini maksudnya selalu aktif untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan tanya jawab, karena di sini setiap kegiatan tanya jawab atau diskusi atau tugas nanti ada skornya. Nah, di sini sudah ada keterangannya, tinggal dibaca saja dan dipahami. Dan saya harap tetap sportif ya dalam kegiatan diskusi. Artinya di sini walaupun Anda sebagai pemateri ataupun anggota dari kelompok lain tetap aktif dalam kegiatan tanya jawab atau diskusi ya. Kejar skor banyaknya dan nilai A insya Allah bisa terpenuhi pada nilai mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Anda. Oke, lanjut aja ya guys semua. Kita lanjut aja kepada materinya. Oke, sebelum kita membahas materi elastisitas, kita akan membahas terlebih dahulu fenomena apa saja yang terjadi pada materi elastisitas itu sendiri. Nah, di sini ada 3 fenomena ya yang saya gambarkan, saya peroleh dari surat kabar online atau media online yang bisa kita jadikan suatu acuan mengenai materi ini. Salah satunya yaitu mengenai headline yang berjudul virus corona ya, yang merebak sehingga permintaan masker meningkat membuat harga anjlok ya. Di sini sudah ada headline-nya berbunyi seperti ini, yaitu terkait dengan pandemi yang tidak ada habis-habisnya ya, sehingga mengakibatkan apa di sini? Permintaan meningkat dan membuat harga melonjak, bukan anjlok ya, tapi melonjak. Jadi di sini ada suatu hal yang berkaitan dengan elastisitas, yaitu apa? Yaitu dilihat dari sisi permintaan ya. Jadi permintaan kemudian hal ini mengakibatkan harga mengalami kenaikan. Seperti pada penjelasan pada headline atau dalam berita ini ya. Sehingga beberapa perusahaan di sini sangat diuntungkan dengan kenaikan harga masker tersebut. Oke. Ini salah satu fenomenanya ya. Kemudian di sini saya lanjut lagi kepada fenomena selanjutnya, yaitu mengenai perubahan perilaku ya, perilaku konsumen gara-gara corona, masih kaitannya dengan pandemi. Apa isi dari berita ini ya? Kalau kita baca secara teliti atau detail di sini, di mana ada suatu alih aktivitas ya. Jadi adanya suatu perubahan tradisi yang mana orang-orang yang cenderung berbelanja secara manual sekarang lebih istilahnya lebih cenderung untuk berbelanja secara online, sehingga di sini permintaan mengalami suatu kenaikan dari sisi online ya. Bisa saudara pahami sendiri dari isi dari headline-nya ini ya. Sehingga di sini
Banyak brand yang harus memanfaatkan situasi untuk membentuk suatu kebiasaan baru. Lah, kata-kata kebiasaan baru ini yang mengakibatkan perilaku seorang konsumen atau dari sisi permintaan mengalami suatu perubahan, ya, yang disebabkan oleh suatu kondisi. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada lagi fenomena selanjutnya mengenai saat pandemi ada pergeseran penjualan rokok. Ya, ada apa dengan penjualan rokok di saat pandemi? Ya, di sini saya ambil suatu kesimpulan bahwasanya adanya suatu perubahan pergeseran tradisi atau kebiasaan, ya, yang dulunya karena pandemi ngerokoknya bisa setiap hari setiap jam. Di sini ada pergeseran, salah satunya bergeser ke malam hari, ya, seperti yang sudah terbaca di sini, ya, karena adanya work from home, ya, jadi aktivitasnya makin dikurangi, ya. Justru di sini akhirnya untuk permintaan rokok meningkat, mengalami kenaikan, ya. Oke, mungkin itu beberapa fenomena mengenai elastisitas. Kemudian kita masih belum berbicara mengenai konsepnya, ya, tapi ini salah satu bentuk contoh-contoh dari permasalahan dari elastisitas itu sendiri, fenomena elastisitas sendiri. Oke, pada sebuah bahasan elastisitas ini, ya, nanti kita akan membahas 4 poin ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu, mengerti apa yang namanya elastisitas, kemudian macam-macam elastisitas itu apa, kemudian faktor yang mempengaruhi elastisitas itu apa, dan gambar kurva dari elastisitas tersebut. Nah, oke, jadi kita berbicara mengenai elastisitas di sini, ya. Elastisitas itu adalah respon jumlah barang yang diminta ditawarkan terhadap perubahan suatu harga, ya. Itulah yang disebut dengan elastisitas, ya. Jadi yang dinamakan elastisitas sekali lagi adalah suatu respon. Respon ini dari mana? Dari pasar, ya. Pasarnya tentunya di sini ada suatu trade atau transaksi di mana adanya suatu permintaan dan penawaran. Tentunya dikarenakan adanya suatu perubahan harga. Jadi mohon dipahami terlebih dahulu mengenai konsep elastisitas. Kalau kita berbicara mengenai elastisitas berarti adanya suatu pemuluran, ya. Pemuluran itu karena adanya suatu respon di sini. Bisa saja dikatakan adanya suatu respon, ya. Respon, ya. Jadi perubahan permintaan dan penawaran itu disebabkan karena adanya perubahan harga, atau lebih jasanya lebih mudah dimengerti seperti itu, ya. Ingat, permintaan dan penawaran. Oke, kemudian macam-macam elastisitas itu apa, ya. Jadi yang namanya elastisitas itu dibagi menjadi 3 macam di sini, ya. Yang pertama elastis harga, elastis silang, kemudian elastisitas pendapatan. Di mana elastisitas adalah perbandingan rasio perubahan kuantitas suatu barang yang diminta atau ditawarkan dengan perubahan harga barang itu sendiri, ya. Jadi elastisitas itu harga disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Kemudian elastis silang itu apa? Sama-sama kita menjelaskan mengenai perbandingan atau rasio, ya. Cuma di sini yang disebabkannya yaitu yang berbeda. Kalau yang elastis silang disebabkan karena perubahan harga barang lain, ya, atau Y, bukan barang itu sendiri, ya. Kalau barang itu sendiri itu adalah elastisitas harga. Jadi perbandingannya ada barang Q1 dan Q2 atau Q X atau Y, ya. Kemudian apa yang dinamakan elastisitas pendapatan atau income? Jadi di sini sama-sama juga membahas atau menjelaskan mengenai, ya, mengenai perbandingan atau persentase perubahan kuantitas barang yang diminta ditawarkan dengan
perubahan pendapatan. Ini dilihat dari sisi seorang konsumen ya. Tentunya seorang konsumen memiliki perilaku di mana ketika dia memiliki pendapatan yang lebih tinggi, tentunya permintaannya juga akan mengalami peningkatan atau daya belinya juga mengalami peningkatan ya di situ. Ini yang mengakibatkan dikatakan elastis ya, terutama terhadap kebutuhan barang-barang tersier atau mewah. Nanti kita jelaskan. Oke, dari sini paham ya? Saya rasa paham dan mudah untuk dimengerti. Oke, kita lanjut. Mengenai elastisitas berdasarkan harga, di sini dibedakan menjadi dua, elastisitas permintaan dan penawaran, di mana elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan. Sama hanya kepekaan itu adalah respon ya terhadap perubahan permintaan, terhadap perubahan harga dan pendapatan. Ini dilihat dari sisi seorang konsumen ya, di mana ketika seperti yang saya jelaskan tadi, di mana ketika pendapatannya mengalami peningkatan, tentunya di sini akan ada yang namanya konsumsi yang berlebih atau permintaannya mengalami peningkatan juga. Kemudian untuk rumusnya di sini ada ya untuk menghitung elastisitas permintaan, di mana ED, jadi simbol dari elastisitas permintaan adalah ED atau elastisitas demand, sama dengan presentasi perubahan ya jumlah barang yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga ya. Ini ya, nanti diterjemahkan seperti ini rumusnya, di mana delta Q per delta P per P. Di sini jelas ya. Kemudian selanjutnya, kalau dari penawaran itu kebalikan dari permintaan ya. Jadi yang akan mengalami perubahan adalah sebagai akibat perubahan harga ya. Harga yang ditawarkan tadi. Ini dilihat dari sisi seorang produsen, di mana seorang produsen akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya ya. Efisiensi tentunya di sini. Di mana ES adalah simbol untuk matematisnya. Untuk rumusnya adalah perubahan jumlah barang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Untuk rumusnya sama nanti seperti ini, lambangnya yang berbeda ya. Oke, dari sini paham ya. Jadi elastisitas berdasarkan harga itu dibedakan menjadi dua, permintaan dan penawaran. Oke, saya lanjut kalau sudah paham. Elastisitas pendapatan ya. Kita berbicara mengenai elastisitas pendapatan, di mana adalah ukuran sensitivitas ya permintaan ketika pendapatan konsumen berubah. Jadi yang kita ukur adalah ketika seorang konsumen memiliki pendapatan berlebih, berapa persen sih kenaikan dari persentase permintaannya ya. Di sini bisa dihitung seperti itu ya, di mana simbol matematisnya Y ya sama dengan persentase jumlah barang yang diminta dibagi dengan Y ya. Rumusnya sama seperti yang di atas, cuma di sini ya, di sini P diganti Y ya. Bentar. Di sini P diganti dengan Y ya, atau delta Y ya, per Y ya. Jadi seperti itu, jelas ya. Kemudian elastis silang. Elastis silang itu apa? Adalah statistik mengukur tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang lain ya. Jadi ada perbandingan dua macam barang di sini, yaitu Q1, Q2.
Di sini nanti sifatnya ada yang bersifat positif atau negatif. Bila mana positif, bila mana positif, bila mana ya. Ini tergantung nanti dari jenis barangnya atau sifat barangnya. Di mana EC, jadi rumus untuk matematisnya di sini yaitu EC ya. EC elastisitas silang di sini persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dengan persentase perubahan harga barang Y ya. Hal di atas dimaksudkan ya, jadi dimaksudkan di sini adalah perubahan harga berkaitan dengan barang tersebut berupa barang komplementer atau barang substitusi. Ada dua jenis barang yang memiliki sifat yang berbeda, di mana kalau komplementer itu sifatnya melengkapi, kalau substitusi bersifat menggantikan. Oke. Kemudian untuk penjelasan mengenai rumus koefisiennya ya. Jadi seperti ini. Di mana X, Y jadi perbandingan antara dua jenis barang yang berbeda ya. Di mana delta Hi Y per Hi Y dikali PX per delta PX. Ya, ini sama seperti ini. Ini penjelasan secara detailnya nanti kita bisa kali silang di sini ya. Kemudian berdasarkan nanti hasil yang diperoleh di sini dari sini ya, nanti kita bisa terjemahkan ya, diterjemahkan berdasarkan keterangan penjelasan di bawahnya ini. Adakah beberapa indikator koefisiensi elastisitas silang di mana EX ya, elastisitas silang EXY lebih besar dari 0, maka hubungannya antara barang X dan Y adalah substitusi. Kalau X-nya kurang dari 0 maka disebut komplementer. Kalau sama dengan 0 maka tidak ada hubungan. Jadi untuk elastisitas itu sendiri adalah selain menjelaskan mengenai berapa sih tingkat kepekaannya terhadap barang X dan Y di sini ya. Tingkat kepekaan di sini juga menjelaskan mengenai ya barang tersebut tergolong dari barang apa ya, ataukah substitusi, komplementer atau tidak saling berkaitan. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai konsep pasti ada indikator yang mengenainya di situ atau faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi di sini saya jelaskan kembali mengenai faktor dari sisi permintaan karena kita di sini dihadapkan pada dua sisi, yaitu di mana sisi permintaan dan sisi penawaran berkaitan dengan elastisitas penjual dan pembeli ya sebagai pelaku pasar. Oke, kalau kita berbicara mengenai permintaan, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu dari jenis barangnya. Barangnya itu bersifat bukan bersifat ya, jenis barang tergolong barang kebutuhan pokok kah, kebutuhan primer kah, kebutuhan sekunder kah, atau kebutuhan mewah kah, atau bersifat istilahnya bercorak unik ya, atau mewah. Kemudian di sini juga ada yang namanya tidak ada barang pengganti. Kemudian harga barang itu sendiri, keyakinan ya seperti pada penjelasan fenomena di atas tadi. Kemudian frekuensi pembeliannya, seberapa sering seorang konsumen untuk mengkonsumsi barang tersebut. Kemudian tergantung dari sisi selera ya, itu tidak terlepas dari perilaku seorang konsumen, di mana ketika dia akan membelanjakan jumlah permintaannya yang sangat tinggi, tentunya ada suatu alasan selera ya, karena keinginan, karena hasrat ya. Hasrat seorang konsumen itu berbeda-beda. Kemudian dilihat dari faktor
dari sisi penawaran, ada jenis barang, kemudian tujuan dari diproduksi barang tersebut, kemudian tingkat teknologi. Semakin canggih maka seorang produsen akan memproduksi barang tersebut secara massal, tentunya dengan biaya dan resiko yang sekecil-kecilnya ya. Kemudian dari sisi kapasitas, apakah sudah bisa memenuhi dari permintaan yang ada di pasar. Kemudian dari sisi jumlah produsen ya. Jadi ini saling berpengaruh ya, saling berkaitan. Kalau kita berbicara mengenai elastisitas, inilah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, dari sini jelas ya. Kemudian gambar kurva elastisitas. Ini penting saya sampaikan karena apa? Kalau kita menjelaskan secara konsep saja, nanti jatuhnya adalah hafalan ya. Tapi kalau kita gambarkan secara garis kurva, itu jatuhnya adalah logika. Ya, kenapa logika di sini? Karena kalau kita berbicara mengenai kurva di sini, kita disuruh menggambar secara benar. Kita menggambar didasarkan pada variabel-variabel yang mempengaruhi dari elastisitas tersebut atau indikator-indikator yang mempengaruhi. Dan itu harus didasarkan pada pemahaman konsep yang matang tentunya. Oke, kalau kita berbicara elastisitas itu sendiri ya, nampaknya juga ada efek domino ya. Domino ya. Jadi kalian tahu kan apa yang namanya domino? Jadi efek yang saling mempengaruhi. Jadi ketika kita berbicara mengenai elastisitas, di mana respon permintaan itu mengalami kenaikan, nanti juga akan mempengaruhi ya. Jadi akan mempengaruhi dari sisi penawaran juga. Begitu pula sebaliknya. Ya. Makanya di situ tadi ada yang namanya kurva elastisitas hilang. Ya. Jadi efek domino tetap ada dalam elastisitasnya. Oke, kita lanjut penjelasannya. Oke, di sini ada 5 macam, di mana ya saudara pahami ini mengenai rumusnya, kemudian logika dan contoh barangnya ya. Ketika kita berbicara mengenai jenis elastisitas dan di sini kategorinya adalah permintaan bersifat elastis, maka nilai E-nya setelah diperoleh dari perhitungan rumus tadi yang di atas menghasilkan lebih besar dari 1, maka dikategorikan sebagai jenis kebutuhan barang mewah. Nah, itu juga sama pengertiannya seperti pada poin 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian bagaimana gambar kurvanya ya. Kalau kita berbicara mengenai permintaan yang bersifat elastis, ya di sini saya gambarkan satu kurva saja ya. Nanti untuk penjelasannya bisa nanti saudara baca kembali pada buku panduan yang sudah dibagikan. Jadi di sini kalau kita berbicara mengenai kurva, di mana kok kurvanya melereng Pak ya? Yang namanya kurva elastis dikatakan elastis, di mana persentase P ya itu 10% dan Q-nya adalah lebih dari 10% atau 20%. Jadi tingkat kepekaannya sangat tinggi ya untuk jumlah permintaan ya. Dikala P 10% dan Q adalah 20%. Ya. Jadi sekali lagi kita menghitung kepekaan dari gambar ya. Dari persentase yang terhitung tadi ya. Nah, jadi persentasenya di sini di mana Q-nya itu adalah 20%. Kalau yang ini adalah 10%, maka dikatakan kebutuhan primer. Kalau ini karena uniter berarti sama ya. Kalau ini di mana Q permintaan akan bertambah sebesar Q dikala P adalah tetap. Kalau ini kebalikannya, di mana Q ya
sifatnya jumlah permintaannya adalah tetap, di mana P pada berbagai harga, ya, berbagai tingkat harga di sini. Jadi seperti itu. Nah, untuk jenis barangnya, kalau kita bersifat normal di sini adalah kebutuhannya bersifat sekunder, ya. Jadi di sini, karena lebih besar, E sama dengan 1, ya. Kalau tak terhingga kebutuhan dunia seperti gandum, minyak, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu penjelasannya. Kemudian dilihat dari sisi penawaran seorang produsen, ya, di mana di sini kalau kita berbicara mengenai elastis penawaran berarti sisi dari seorang produsen atau penjual atau pedagang, ya. Ketika lebih besar dari 1, ya, maka produksi yang dihasilkan adalah sejenis kebutuhan mewah di sini, ya, kebutuhan mewah. Kurang dari 1 adalah pokok sekunder untuk lebih sama dengan 1. Itunya gimana, Pak? Sama seperti tadi, ya. Tingkat kepekaannya, ya, kita lihat. Misalnya ada elastisitas penawaran yang bersifat elastis, ya. Di mana di sini satu contoh saja, ya. Di mana di sini P-nya sebesar P-nya 10% dan Q-nya adalah, ya, Q-nya adalah di atas 10% atau 20%. Ini menunjukkan barang tersebut adalah kebutuhan yang bersifat mewah atau tersier. Kalau curam, Pak, ya kebalikan dari elastisitas tadi, berarti katakan elastis, ya, di mana Q-nya adalah Q-nya adalah 10 dan P-nya adalah 20. Tingkat kepekaannya, ya, di sini. Oke, begitu pula sebaliknya, sama penjelasannya. Oke, lanjut, ya. Dalam kurva elastis silang di sini dibedakan menjadi 2. Ya, ada elastis silang negatif dan elastis silang positif. Apa yang dikatakan elastis silang negatif? Ya, jadi elastis silang negatif di sini sudah saya berikan penjelasan. Terjadi bila elastis silang tersebut menunjukkan turunnya harga barang X diikuti naiknya permintaan barang Y. Ya. Di sini perhatikan tanda panahnya di mana X mengalami penurunan, ya. Kemudian akan diikuti dengan kenaikan permintaan barang Y. Jadi perbandingan dua jenis barang sini. Ada X1 dan X2, ya. X1 dan X2, sorry. Ya. Misalnya turunnya harga gula diikuti oleh naiknya permintaan gula. Juga naiknya permintaan kopi. Hubungan barang X dan Y merupakan barang yang bersifat komplementer. Ya, jadi ini adalah barangnya sifatnya komplementer. Ya, perlu diingat, negatif berarti komplementer. Oke, selanjutnya kita lihat pada elastis silang positif, ya, di mana di sini penjelasannya, ya. Jika elastis silang tersebut menunjukkan perubahan harga barang X diikuti perubahan permintaan barang Y. Ketika X mengalami penurunan, maka Y-nya akan jumlah barang yang diminta, ya, akan juga mengalami penurunan. Misalnya di sini harga tiket mengalami kenaikan sehingga permintaan tiket kereta api juga akan mengalami penurunan. Namun penyebab permintaan tiket bus naik, maka hubungan barang X dan barang Y merupakan barang substitusi atau pengganti, ya. Jadi, ya, sudah jelas contohnya, ya, di sini. Nanti saudara pahami berdasarkan contoh yang sudah saya buat di sini. Oke, selanjutnya
contoh kasus elastis silang. Ini saya buat satu kasus saja, nanti untuk selanjutnya nanti guys-guysku semua atau teman-teman mahasiswa semua buat contoh yang sekreatif mungkin. Ya, di sini ada contoh di mana untuk memperoleh elastis silang dari permintaan antara teh X ya. Teh ini saya simbolkan variabelnya adalah X. Kemudian Y untuk kopi. Antara X teh ya dan Z lemon. Kita gambarkan dalam bentuk tabel harga sebelum dan sesudah dan jumlah barang sebelum dan sesudah. Ya. Kita gambarkan seperti ini. Ini perbandingan antara kopi dan teh. Kemudian yang bawahnya antara lemon dan teh. Kemudian kita hitung elastis silangnya sebesar apa. Kita masukkan ke dalam rumus tadi ya. Jadi rumus yang kita gunakan tadi elastis silangnya adalah yang ini. Nah, kita gunakan rumus yang ini ya. Di mana HYD dikurangi HY1 per HY1 dikali PX1 per PX2 min PX1 ya. Itu sama saja seperti yang di sebelah kanan. Jadi nanti kita balik perkalian silang. Oke, lanjut ya. Jika sudah ketemu nilainya, pertama kita masukkan pada perbandingan yang pertama antara kopi dan teh ya. Kopi dan teh di sini. Ini sudah diketahui nilainya ya, dan hasilnya adalah sebesar plus 0,5 atau barang tersebut bersifat apa? Kalau substitusi positif ya. Sorry, bukan sifat ininya ya. Jadi kita kembali lagi yang di atas berdasarkan keterangan indikatornya tadi ya, ini ya. Dimana ketika elastis silang lebih besar dari 0 maka barang tersebut bersifat substitusi. Kalau EXY-nya kurang dari 0, maka barang tersebut bersifat komplementer. Ya, itu tadi bersifat apa? E0, E lebih besar dari 0. Berarti substitusi. Nah, kemudian antara perbandingan lemon dan teh dihasilkan nilai sebesar ini. Tadi jangan lupa ya untuk perkalian silangnya nanti di sini ya. Setelah itu dibagi. Hasilnya adalah min 0,125. Maka di sini XY-nya kurang dari 0, maka barang tersebut bersifat komplementer. Sangat mudah sekali ya untuk melihat nilai koefisiennya. Nilai elastis silangnya ya. Atau responnya terkait dengan elastis silang tersebut. Ya. Mungkin itu dulu dari saya. Jika ada yang ditanyakan silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like video saya. Ya. Kemudian satu kali lagi ya, untuk tugas ya, di sini wajib lengkap. Jika tidak lengkap ya saya tidak bisa menilai ya. Untuk berbagai bentuk panduan silakan klik e-book ya di sini. Jangan lupa untuk setiap kali untuk kegiatan diskusi laporan wajib diupload di sini. Mungkin itu dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton dan selamat memahami mengenai materi yang sudah saya berikan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya dengan video-video dan konten-konten yang menarik. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.